Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Galaning yang Abian Basi, Selasa 29 Maret 2022. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena Tuhan sudah menyertai, memelihara akan kehidupan kami. Tuhan juga sudah menjaga akan istirahat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh kekuatan yang sehat yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami ingin mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkannya ya Tuhan. Bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Bilangan 23 ayat yang ke-12 dan Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-20. Bilangan 23 ayat 12, firman Tuhan demikian, "Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Kisah Para Rasul 4 ayat 20, "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri tema menjatuhkan sebuah pilihan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini terdiri dari beberapa pilihan-pilihan. Kita harus memilih sesuatu yang berguna bagi hidup kita. Untuk itu dibutuhkan suatu pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran-pemikiran yang sangat matang, yang tepat di dalam kita memilih sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita ini. Salah di dalam kita memilih berarti menanggung banyak risiko yang bisa fatal bagi kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi hidup manusia. Namun manusia mesti harus berani untuk mengambil keputusan yang tepat bagi pilihan hidupnya. Mendengar suara Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini menjadi sangat penting. Tuhan yang selalu setia kepada kita di dalam kita menyampaikan kebaikan melalui sabda-sabdanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita harus berani memilih jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Yakinlah jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Jalan Tuhan itu yang menuntun kita
kepada kebahagiaan yang abadi. Apapun pilihan kita, pasti ada risikonya. Untuk itu diperlukan hikmat yang dari Tuhan, agar kita tidak salah di dalam kita memilih. Dalam kitab Bilangan 23 ayat 12 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, disampaikan sikap Bileam yang tegas untuk mengatakan apa yang Tuhan inginkan. Memang Bileam diperhadapkan pada dua pilihan, yakni di satu sisi menerima tawaran Balak Raja Moab dengan hadiah yang sangat menggiurkan, dan di sisi lain mendengar suara daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, sesembahan orang-orang Israel. Rupa-rupanya Bileam jauh lebih takut kepada Tuhan ketimbang takut kepada Balak Raja Moab itu. Bileam justru memilih mentaati kemauan Tuhan daripada mengikuti kemauan Balak Raja Moab dan melepaskan hadiah yang begitu banyak yang ditawarkan Balak kepadanya. Bileam rela tidak mendapatkan hadiah dari Balak Raja Moab. Ia harus mengatakan perkataan Tuhan, yakni mengucapkan kata-kata berkat, bukan kutuk kepada bangsa Israel. Di dalam bacaan Kisah Para Rasul 4 ayat 20 yang sudah kita juga baca bersama-sama, tetapi alangkah baiknya saya bacakan sekali lagi firman Tuhan demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Firman Tuhan ini juga mengisahkan bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap dan disidang. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita ketahui bersama, kita sering mendengar Petrus dan Yohanes malah memberitakan Injil tentang Yesus Kristus di hadapan sidang tersebut. Bahkan Petrus yang sebelumnya pernah menyangkal Yesus 3 kali, atau Yohanes salah satu murid Yesus yang lari meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap dan disalibkan. Oleh cinta kasih daripada Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar, sekalipun mereka pernah lari meninggalkan Yesus, maupun ada yang sampai menyangkal Yesus, Yesus bukan hanya mengampuni mereka, tetapi juga tetap mengasihi mereka, bahkan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lainnya yang sudah menerima kasih dari Tuhan itu pada akhirnya bangkit dan mengabarkan Injil. Sekalipun dari mereka ada yang sampai ditangkap, ada yang sampai disiksa, ada yang dipenjara, bahkan dirajam oleh batu sampai mereka mati. Itulah cara mereka membalas cinta kasih Tuhan yang melimpah kepada mereka, sekalipun mereka tahu mereka tidak layak untuk menerimanya. Sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita sudah menyadari atau apakah kita sudah sadar bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita? Kita masih diberi napas kehidupan, kita masih
diberi makan, kita masih memiliki tempat tinggal, dan begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Begitulah kebaikan Tuhan, begitulah kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, sekarang apakah kita sudah bersaksi dan mau menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, baik itu kepada saudara-saudara kita, baik itu kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang biasa, yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi dunia akan heran jika kita yang biasa-biasa saja ini mempunyai hidup yang luar biasa. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran, di tengah dunia yang penuh dengan kepura-puraan, di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan ini, marilah kita hidup sebagai orang yang biasa, yang memberitakan Yesus dengan hidup yang jujur, dengan hidup yang setia, dengan hidup yang penuh tanggung jawab, dengan hidup yang penuh dengan cinta kasih. Kita lakukan itu tidak hanya di mulut saja, tetapi dilakukan dengan perbuatan dan tindakan yang nyata. Itulah yang diharapkan Tuhan bagi kehidupan kita. Karena kalau kita mengucapkan sesuatu terlalu gampang untuk kita ucapkan, tetapi di dalam pelaksanaannya dan kelakuan kita sangat sulit untuk kita perbuat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat menyampaikan kabar baik atau kabar sukacita kepada semua orang yang belum mengenal kabar sukacita tentang Kristus di dalam kehidupan kita semua. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita dimampukan untuk bisa menyampaikan kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda-Mu. Biarlah kabar baik tentang Tuhan di tengah-tengah dunia ini semakin banyak orang yang mengenal Engkau. Berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hikmat, agar kami bisa menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami mohon biarlah Tuhan melindungi kami, biarlah Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, lebih-lebih virus corona ini ya Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, agar kami selalu memperoleh kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan pada pagi hari ini, agar kiranya berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kami selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa dapat memberi bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, agar mereka juga boleh menerima berkat Tuhan
seperti Tuhan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami naikkan, yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.